Halo Sobat BMP, Halo Sobat welcome back BMP, again. Hore, jumpa lagi balik bersama saya Billy dan teman saya Renato. Ray. Betul Olah. sekali. Gimana Ray, bulan ini sehat? Sehat, lu gimana? Sehat gak? Puji Tuhan, sehat. Masih Amin. Covid gini, PPKM lu gimana nih? Tapi dengar-dengar udah mulai menurun ya Ray, kasus Covid-nya. Oh, Jadi udah mulai Indonesia turun nih sih. satu kemajuan dan moga-moga ekonomi kita cepat balik ya Ray. Ekonomi cepat pulih dan ya sektor-sektor yang lainnya juga lah ya. Maksudnya pendidikan lah, pekerjaan kan udah Amin. malas lah. Kita akan doakan WFH gitu. selalu juga buat Sobat BMP yang di rumah biar lancar Sehat selalu, pekerjaan ya. dan sehat selalu lah. Kita harap begitu ya. Yang Betul. terbaik ya. Oke. Betul. Oke, jadi hari ini kita mau ngapain Ray? Tolong jelasin. Jadi hari ini kita ingin mengupdate portfolio kita. Kan kita maksudnya udah bilang kan, maksudnya kita udah janji setiap bulan ingin mengupdate portfolio kita gimana. Yang Ya, hashtag kemarin kita ayo pergi ke Jepang ini. ayo pergi ke Jepang pakai Oke. bibit reksadana, ya kan? Oke, jadi terakhir kita udah top apa gimana Ri? Coba boleh jelasin nggak? Oke. Sampai mana dan udah berapa? Returnnya kita berapa gitu loh Ri? Biar sobat kita kan- kita tuh lihat. Kita mulai dari bulan lalu kan, dari Agustus dan sekarang September, dan setiap awal bulan tuh kita bakal invest kan 200.000. Kita udah janji kan Betul, dari betul. yang video sebelumnya. Hmm. Dan jadi untuk bulan ini, bulan September itu untuk saya dan Billy itu udah 400.000. Betul. Masing-masing ya. Dan nanti akan Ri tampilin portofolio berapa. Oh iya. dan Masing-masing Ini berapa ya Ri dananya? Tolong untuk- disampaikan ya. Oke, untuk dana kan kita 400 masing-masing, dan untuk keuntungannya tuh udah sebesar 3.800. Ya lumayan ya, 3.000 ya. Udah lumayan sih. Iya. Oke Ini nanti lah, oke lah. saya tampilin di sini, kalian bisa lihat sendiri, langsung lihat aja sendiri gitu. Oke, terus banyak orang nih dari saudara kita dan teman kita, mereka nanya kenapa sih lu pada nabung di reksadana bibit gitu, kenapa gitu loh? Oke. Pada pengen tahu kenapa dan alasannya apa gitu loh? Boleh dijelasin Ray satu-satu kenapa? Oke, jadi ini kita akan secara sistematis kita kasih tahu ya, maksudnya beberapa alasan mengapa Betul. kita menggunakan bibit gitu. Biar jadi sobat yang BMP tuh ngerti ya alasan kita tuh bener, kenapa? bener banget. Biar Gua jelas setuju. aja gitu loh. Betul. Oke. Jadi kalau yang pertama itu bibit itu udah diawasi langsung dan dimanage oleh OJK. Oh, Gitu. jadi OJK itu penting ya Ray? Maksudnya gimana? Kalau Gini. buat yang nggak ngerti nih, kenapa harus diawasi OJK dan apa bedanya sama yang nggak diawasi oleh OJK? Oke, jadi OJK ini untuk alat investasi ya, maksudnya dari saham atau reksadana atau yang lainnya, banyak investasi lain itu. OJK itu tuh lembaga yang benar-benar mencatat dan memanage keuangan Mengawasi gitu ya. itu. Jadi mereka betul. ini masih dari dalam jalur yang benar apa tidak gitu ya. Betul, mereka kayak bener-bener monitor dan tracking nih, apakah ini aplikasi itu bodong atau enggak, atau jelas atau enggak. Itu tuh si OJK dia mengawasi langsung. Jadi kalau kayak bibit ini dia udah diawasi langsung oleh OJK, itu artinya bibit ini udah pasti aman, Bil. Lu nggak usah terlalu khawatir karena udah dijamin oleh lembaga pemerintah. Berarti kalau yang ada investasi atau instrumen investasi yang nggak diawasi oleh OJK, justru kita harus lebih hati-hati gitu ya, Ria? Itu lu harus hati-hati, kalian juga harus hati-hati gitu. Takutnya Lebih tuh bodong. baik langsung cari investasi yang langsung diawasi oleh OJK. Biasa ada logonya itu. Oke, paham. Berarti syarat pertama kita tuh mungkin itu ya, Ria? Betul. Untuk investasi. Betul. Nah, kedua yang saya mau jelasin ini, poin kedua kenapa kita pilih reksadana bibit. Jadi produk-produk yang sudah ada di bibit itu udah diseleksi sangat ketat oleh bibit. Jadi bibit itu udah sangat menyaring ya. Jadi nggak asal tuh produk-produk reksadana yang ada di bibit itu udah cuman ya udah ada produk ini langsung masuk gitu loh, enggak. Jadi udah disaring sekali lagi oleh bibit dan udah diselektif. Kita tuh investor pemula yang belum ngerti apa ya, selain udah dibantu dipilih, disaring dan aman gitu loh, ngerti gak? Jadi seharusnya tuh produk tuh ada banyak tuh ya? Ada banyak, justru tapi kekurangannya di bibit ini produknya tuh nggak sebanyak di marketplace reksadana lain. Oh, karena tapi, dia udah bener-bener saringannya banyak lah ya. Gitu udah disaring sama bibit dan dipilih tuh yang terbaik lah, biar investor tuh juga tenang gitu loh. Tapi ya jeleknya mungkin kalau ada yang ngomongin teman kalian, wah gue beli produk reksadana ini kok di bibit gak ada gitu. Cuman ya nggak apa-apa lah, sekali lagi kan maksudnya udah diseleksi yang aman dan buat investor pemula tuh jadi lebih tenang aja sih. Jadi ya oke banget lah. Jadi kalau dari itu, gue cut dikit. Oke. Jadi kalau dari dua alasan kita itu
Bibit itu udah aman banget lah ya buat pemula apalagi gitu ya, soal Betul. keamanan gitu Betul, ya. soal keamanan dan terjaminnya tuh lebih oke lah gitu. Jadi ketiga ada alasan apa lagi, Rey? Kenapa kita tuh pilih Bibit? Nah ini juga saya kasih tahu ya kenapa. Jadi alasan ketiga ini, Bibit itu tuh gampang banget untuk pemula. Maksudnya saya aja nih sebenarnya orang investor pemula ya. Maksudnya saya nggak terlalu paham lah masalah-masalah investasi gitu. Namun saat saya lihat Bibit gitu, dari UI UX-nya, dari kayak tampilannya, dari registrasinya, itu sangat mudah banget, Bill. Maksudnya hanya nge-scroll dan ngeklik lah kasarnya, Anda bisa langsung menabung gitu tanpa ribet-ribet gitu loh. Mantap banget ya. Nah, mantap banget, gampang banget. Pertanyaan, mungkin ada yang nanya ya, pendaftarnya ribet gak sih? Katanya ada yang marketplace investasi tuh yang kalau daftar 3 hari, ada yang harus nunggu, ada yang nggak di accept, jadi orang tuh bete, jadi nggak jadi investasi gitu loh. Kalau di Bibit tuh gimana? Boleh dikasih tahu gak, Rey, pengalamannya? Kalau di Bibit itu kita registrasi itu sangat mudah ya, maksudnya seperti manage instrumen investasi yang lain lah. Namun di Bibit tuh gampang, Bill. Maksudnya kita butuh cuma nomor telepon, email ya biasa lah ya, sama KTP, foto, udah, Bill. Langsung diproses. Mudah ya gitu ya, Rey ya? Mudah banget. Gak masalah. Jadi ini Bibit ini untuk beginner, untuk orang awam sangat mudah, Bill. Nah itu, oke. Dan keempat mungkin ya alasan kita pilih Bibit tuh mereka menyediakan, kalau lu inget, Rey, rekomendasi robot buat pemula. Jadi kayak ada robot. Oke. Robot tuh gimana tuh? Bibit tuh membuat robot gitu, kayak robot advisor lah. Jadi buat kita tuh dia kayak kasih pertanyaan. Nanti akan kita jelasin lebih detail ya di episode berikutnya. Tapi intinya dia kayak untuk mengetahui kita tuh tipe investor tuh banyak macam, Rey. Ada yang agresif, ada yang konservatif. Tapi di episode ini kita nggak akan jelasin lebih detail aja. Cuman ya sangat oke lah. Jadi buat kita tuh mengetahui diri kita tuh cocoknya kemana sih, beli produk yang mana. Bibit tuh udah bantu mengarahkan gitu loh, Rey. Jadi dia bisa menyesuaikan sesuai tipe orangnya berarti ya. Betul. Cuman nanti akan kita tanya lebih detail berikutnya. Jadi itu alasan kita yang keempat ya. Dan kelima, coba, Rey, kenapa? Nah, kelima ini juga salah satu alasan juga nih. Ini alasan kuat juga nih kenapa kita pilih Bibit. Itu ada yang namanya Bibit tuh ada satu program yang bisa investasi bareng, Bill. Dan ini masih baru ya, Rey? Bukan udah lama dari tahun-tahun. Ini masih baru, Bill. Justru karena baru-baru ini kita baru berencana nih bikin ini konten. Iya, bener banget. Kayaknya nih. Dan masih banyak orang yang nggak tahu, makanya kita ingin menyebarluaskan informasi ini ya kan, Bill? Betul. Tapi jadi pertanyaannya, Rey, ya, emang fitur ini sih banyak orang nanya. Kalau misalnya 10 orang join mau pergi ke Jepang, ikutin program kita, terus tiba-tiba 5 berantem dan 5 udah saya nggak mau ikutan, mau batal, itu gimana, Rey? Apakah duitnya tuh balik ke masing-masing atau ketua grupnya harus membagikan lagi duitnya? Itu yang orang bingung tuh. Oke. Jadi kalau investasi bareng ini, Bill, sebenarnya setiap orang itu memasukkan uang ke portfolio mereka sendiri-sendiri, gitu loh. Namun investasi bareng ini tuh gunanya tuh lebih kayak menampilkan saldo totalnya dari grup tersebut gitu loh, Bill, bersama untungnya gitu. Namun kalau misalnya nih lu ada berantem, lu selek sama teman-temannya gitu, itu nggak masalah, Bill. Uang tetap akan di portfolio masing-masing beserta returnnya. Oh, berarti aman banget ya. Jadi kalau itu nggak masalah, Bill. Jadi kalau dia mau nge-leave atau apa, itu duitnya tetap balik karena uang tetap di portfolio sendiri gitu. Nah ini pemirsa BMP, kalau kalian dengerin dengan baik, jadi ya itulah bener-bener fungsinya tuh sangat luar biasa ya, bisa fiturnya bisa begitu. Betul banget. Karena satu user doang yang kendalin uangnya, kalau berantem atau dikorupsi ya susah. Jadi kadang bisa ribut dan mau minta dananya kan susah ya, Rey, ya, nggak segampang itu ya. Betul. Jadi sebenarnya tujuannya menggunakan yang program investasi bersama ini sebenarnya biar lebih memotivasi anggota antar kelompoknya gitu loh, untuk bener. Udah top up kayak gitu kan. Saya sama Rey sama saudara juga kadang ada grup ya, Rey, ya. Kita ingetin, ayo invest lagi biar sama-sama semangat gitu kan. Jadi gunanya itu apa sih gitu. Iya, benar sekali. Dibandingkan dengan kita percaya masing-masing, ada yang nggak komit atau yang gimana, susah, atau lupa misalnya kan. Betul. Gitu. Oke. Jadi untuk di episode ini kita mau mengingatkan ya, Rey. Jadi risiko investasi itu ditanggung masing-masing, dan video ini bukan pom-pom atau ajakan. Jadi murni
hanya Ini karena disclaimer. betul. Kita tuh hanya pengen ke Jepang dan invest bareng dan mengajak teman-teman kalau mau pergi bareng-bareng sama teman bisa tuh pakai Bibit gitu loh. Dan kebetulan kita lihat Bibit maksudnya benefitnya cukup sesuai kita ya. Jadi buat kita mengendorse Bibit atau gimana, dan kita nggak di-endorse sama sekali, tapi personal, kita kemungkinan kita lagi akan investasi di tempat lain, cuma sementara ini kita pakai Bibit doang gitu loh, Re. Dan alasannya alasannya subjektif ke kita aja gitu ya, Bill ya. Betul, jadi kalau nanti ada investasi tempat lain, mau emas atau apa, kita mungkin akan kabarin lagi ke teman-teman. Yang penting kan tujuan kita mau ke Jepang gitu loh. Betul sekali. Jadi ditunggu lagi ya, Ayo Pergi ke Jepang episode 2 di bulan Oktober ya, Re. Selalu stay tune sama channel kita yang kali ini, karena kita setiap bulan pasti akan mengupdate edukasi kalian tentang ini dan kita akan mengupdate portfolio kita setiap bulan. Siap. Jadi terima kasih sekali lagi buat kalian Sobat BMP. Terima kasih. Sehat selalu ya. Sehat selalu. Oke, siap.